A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi kita teman-teman penonton setia channel YouTube HRTI. Di episode kali ini kita mau mengajak penonton semua untuk berselancar seru di balik makna epik Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-18 ya. Kalau sebelumnya kita bahasnya ayat 14, kita sekarang bahas di ayat ke-18. Ya, nggak apa-apa, kita loncat-loncat dikit dulu aja. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembahasan di episode ini, saya pengen ngajak teman-teman untuk traveling ke masa lalu atau ke masa kecil kita dulu. Teman-teman pernah nggak sih waktu kecil dulu nih, waktu di kasur, ya, waktu kita tidur di kasur, itu kita kadang suka tidur tapi aktif bergerak gitu. Kadang kita gerak ke kanan, gerak ke kiri, kadang juga mutar-mutar posisi tidurnya. Dan kadang pas awal tidur tuh posisi kepala udah bener nih gitu. Udah di atas, tapi pas udah bangun tiba-tiba posisi kepala kita udah di bawah gitu kan. Nah, sampai saking aktifnya bergerak, kita serasa sampai hampir jatuh tuh dari kasur. Nah, pernah nggak teman-teman kayak gitu? Tapi coba deh ingat lagi apa yang terjadi meskipun kita aktif sekali, tapi kok rasanya kayak nggak pernah jatuh gitu ya dari kasur. Kenapa coba? Nah teman-teman, ini tersebab nggak lain dan nggak bukan karena ada sosok ibu di sebelah kita yang standby buat ngejagain kita. Ada ibu yang selalu ngejagain kita tidur, pas mau jatuh, ibu langsung benerin posisi tidur kita biar nggak jatuh. Terus pas kita mutar-mutar gitu pun, ibu bakal selalu benerin posisi tidur kita, biar kita tetap nyaman dalam tidur kita. Jadi kalau diingat-ingat lagi, sebenarnya masa kecil kita itu nggak terlalu jauh loh. Bahkan nggak terlalu jauh sama sekali dari penjagaan ibu. Masya Allah. Bahkan nggak cuma saat bangun aja, tapi saat tidur pun, ibu itu bisa loh selalu standby buat ngejagain kita. Masya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga ibu kita ya guys. Nah, teman-teman, dalam bahasa Arab, orang yang tidak pernah meninggalkan kita atau orang yang selalu ada nih di sisi kita, itu disebut dengan kata wali. Nah, kalimat ini atau kata ini adalah kata yang terdapat juga pada surah Al-Kahfi ayat 17. Nah, teman-teman bisa cek lagi mushafnya ya, surah Al-Kahfi ayat 17. Nah, ternyata di ayat 18 terdapat juga alur yang menarik yang membuat kita mengucapkan Masya Allah nih gitu. Kita mulai dari ngebayangin ya. Di ayat 18 itu kalau kita lihat, itu kan ayatnya menceritakan tentang para pemuda Ashabul Kahfi yang tidurnya itu pindah-pindah posisi. Kadang balik kanan, kadang balik kiri, bahkan juga kadang mutar-mutar. Sama tuh kayak waktu dulu kita kecil. Sedangkan di ayat 17 itu nyeritain tentang sifat Allah yang disebut dengan Al-Wali, yang artinya yang maha menjaga, yang selalu setia dan gak akan pernah ninggalin kita. Kebayang gak betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya? Allah ngejagain tidurnya para pemuda Ashabul Kahfi. Tentu kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu. Jadi kalau ibu saja itu bisa stay ngejagain kita tidur, maka kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada itu. Indah nggak? Nah, teman-teman, ini tuh relate dengan kehidupan kita ya. Kalau kita refleksikan di masa-masa sekarang ini, terutama waktu banyak isu mental health dan lain-lainnya itu gitu. Dimana kita sibuk ngerasa sendiri, atau kadang kita sibuk ngerasa kalau masalah kita jauh lebih besar dan sulit dicari solusinya. Sebenarnya kalau kita ingat bahwa Allah punya sifat Al-Wali ya. Jadi Al-Wali itu adalah sifatnya Allah ya. Nama Allah salah satunya adalah Al-Wali. Wallahu waliyul mu'minin. Maka gampang aja loh buat kita berpikir bahwa masalah kita itu sebenarnya nggak sebesar itu.
Kadang tuh kita terlalu takut dengan hal-hal yang belum terjadi. Kita terlalu takut dengan masa depan. Kadang kita tuh jadi lebih sibuk buat overthinking sama masa depan yang masih belum pasti dan itu bukan ranah kita. Kita sering sekali tenggelam dalam pikiran, aduh besok gimana ya, besok aku mau jadi apa ya, aku bisa nggak ya, kalau gagal gimana ya, gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan overthinking lainnya, gitu. Kadang kita juga aneh, kita juga suka takut sama faktor X, sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, yang jelas tuh sebenarnya takut sama apa gitu. Kita nggak tahu kita takut sama apa gitu. Notice nggak? Kalau keadaan kita tidur di mana kita sendiri tidak bisa mengontrol tubuh kita, di mana tubuh kita itu bergerak dengan sendirinya dan di dalam kondisi seperti itu, Allah bisa ngejagain kondisi kita. Apalagi ketika di mana kondisi kita saat kita tersadar. Kadang kita saking takutnya kita itu sampai lupa kalau mungkin kita nggak bisa menghandle urusan kita. Tapi Allah Maha Besar, ya Allah Maha Besar guys. Apa sih yang Allah nggak bisa gitu? Allah bisa ngejagain kita saat tidur. Tentu Allah lebih bisa ngejagain kita saat kita bangun. Dan kalau kita kuat dengan keimanan kita nih, kita juga akan lebih mudah untuk yakin bahwa semua yang ada di semesta ini Allah yang atur. Dan kalau kita udah bisa yakin nih dengan hal ini, maka kita juga bisa yakin kalau hidup kita bakalan tenang dan tidak akan sesempit sekarang ini. Jadi semoga ini bisa menjadi pengingat buat kita semua ya, kalau kita itu punya Allah Al-Wali. Wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah adalah penolong bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang beriman. Jadi setelah kita berusaha semaksimal kita, maka setelahnya kita serahin aja ke Allah gitu. Tawakal. Dan kita nggak perlu takut dengan hal-hal yang belum terjadi. Semoga Allah selalu menjaga iman kita, dan semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita, melapangkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita, dan menguatkan pundak kita. Semoga kita selalu diringankan langkah kita agar senantiasa selalu taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.